hanya dengan mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita. Dan itu semua bisa dirubah dengan kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan mengucapkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, itu yang membawa kita untuk berubah dan memiliki pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita mau jujur, selama ini pikiran kita memikirkan tentang kenikmatan dunia ini. Pikiran kita bagaimana menyenangkan hidup kita. Pikiran kita bagaimana memuaskan jiwa kita. Kita lupa, kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyenangkan hati Bapa di surga. Mungkin bangun tidur kita berdoa, Bapa, bagaimana aku bisa menyenangkanmu? Tetapi begitu kita masukin proses aktivitas, secara tidak sadar kita meninggalkan bagaimana yang kita inginkan pada saat itu. Justru pikiran kita terlalu banyak memikirkan apa yang terjadi di dunia ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pikiran yang berkenan di hadapan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering kita mengucapkan perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti hati orang lain. Sering di dalam kehidupan kita mengambil sikap dan respon sesuai dengan kehendak kita. Padahal kita sudah mau berubah. Kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, tetapi sering kita melakukan kegagalan, kesalahan di dalam kita mengambil keputusan. Bahkan ketika kita mungkin kesal, justru kita melampiaskannya dengan emosi. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita ketahui, pikiran kita memiliki power yang begitu luar biasa. Pikiran kita memiliki kekuatan yang begitu luar biasa dahsyatnya sehingga bisa menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari hal ini berarti kita harus menjaga pikiran kita. Menyadari pikiran kita sering sekali kita merenungkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang berkenan di hadapan Bapa? Marilah saudara, mulai hidup kita, awali dengan kita menyatu dengan Tuhan. Kita cari kehendaknya, kita berdoa, mencari kehendaknya, kita bertanya. Kalau kita mau jujur selama ini justru kita terlalu banyak memohonkan permohonan-permohonan kita kepada Bapa di surga. Tetapi jarang sekali dari kita ketika menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada Bapa di surga, kita memohon daftar dari Bapa di surga yang diberikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan sepanjang hari hidup kita. Saudara, memang begitu banyak masalah yang kita hadapin. Begitu banyak tantangan yang kita hadapin. Sehingga ketika kita menghadap kepada Bapa di surga, kita hanya menyodorkan daftar-daftar keinginan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua daftar itu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan daging kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pilihan lain kecuali kita membawa pikiran kita, kita menjaga pikiran kita untuk berkenan kepada Bapa di surga. Kalau kita mau berubah di dalam kehidupan kita, kalau kita mau berubah di dalam perilaku kita, di dalam cara pandang kita, perkataan kita, tingkah laku kita, harus diawali dengan bagaimana pikiran kita berkenan kepada Bapa. Yang kita pikirkan biarlah pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang kudus. Saudara bisa bayangkan, ketika kita memikirkan sesuatu hal yang negatif, atau yang paling gampang, ketika kita mau membeli sebuah kendaraan, kita sudah ingin membeli sebuah kendaraan dengan merek A. Bisa saudara bayangkan, setiap hari yang kita omongin pasti kendaraan merek A. Yang kita cari berita-beritanya tentang kendaraan merek A. Kemanapun kita berjalan, mungkin kita berjalan di jalan raya, yang kita perhatikan pasti kendaraan merek A. Tidak pernah kita terlintas memikirkan kendaraan merek B atau C. Yang pasti kita lakukan adalah merek A. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita, yang kita pikirkan adalah kendaraan merek A. Itu begitu bagus. Sehingga kita tidak pernah melihat kejelekannya atau kekurangannya. Yang kita lihat merek lain justru banyak kekurangannya. Yang kita renungkan dan kita pikirkan merek A, itulah yang paling bagus, saudara. Ini yang mendasari dalam kehidupan kita ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Justru
di dalam kehidupan kita yang kita lakukan itu adalah buah dari hasil pikiran kita. Kalau kita memikirkan seseorang itu tidak benar, seseorang itu tidak layak untuk kita hormati, yang kita pikirkan bahwa seseorang itu pembohong, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu, di dalam benak hidup kita, pasti kita berpikir bahwa orang itu pembohong. Orang itu tidak layak. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pikiran kita hanya berkenan untuk diri kita sendiri. Tetapi sekarang mari kita belajar bagaimana pikiran saudara dan pikiran saya itu berkenan di hadapan Bapa. Dan supaya berkenan di hadapan Bapa, saudara, mari hanya dengan mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita. Dan itu semua bisa dirubah dengan kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan mengucapkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, itu yang membawa kita untuk berubah dan memiliki pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita mau jujur, selama ini pikiran kita memikirkan tentang kenikmatan dunia ini. Pikiran kita bagaimana menyenangkan hidup kita. Pikiran kita bagaimana memuaskan jiwa kita. Kita lupa. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyenangkan hati Bapa di surga. Mungkin bangun tidur kita berdoa, Bapa, bagaimana aku bisa menyenangkanmu? Tetapi begitu kita masukin proses aktivitas, secara tidak sadar kita meninggalkan bagaimana yang kita inginkan pada saat itu. Justru pikiran kita terlalu banyak memikirkan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Respon kita pun hanya berdasarkan kehendak kita. Adakah kita di dalam kehidupan ini melibatkan Tuhan dari waktu demi waktu? Setiap detik kita melibatkan Tuhan. Saudara, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, berarti di dalam pikiran kita 24 jam kita selalu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan, benarkah yang kita lakukan ini berkenan di hati Bapa? Saudara, kalau kita seperti punya anak, anak ini mengerti bagaimana perasaan dan hati orang tuanya. Apapun yang diambil keputusannya, bagaimana dia bergaul, dia pasti sering berkata, jangan, nanti papa dan mama marah. Yang dia pikirkan bagaimana orang tuanya marah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau seorang anak kecil saja dia memikirkan perasaan orang tuanya sedemikian rupa, sehingga ketika temannya ajak, ayo pergi, ayo main, ayo nonton, dia bilang, jangan nanti orang tua saya marah. Saya harus izin dulu, saya harus tanya dulu, boleh tidak saya ikut pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbalik dengan kita yang sudah mengalami usia dewasa. Yang kita merasa kita punya kehendak, kita punya hak untuk hidup ini. Tapi kita lupa. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku sudah ditebus oleh darahnya dan dibayar lunas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang kita sudah ditebus dan dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus, berarti saudara dan saya, kita tidak punya hak lagi. Seharusnya kita lebih dari anak kecil tersebut. Ketika kita punya kehendak, ketika kita punya keinginan, hendaknya kita bertanya kepada Bapa di surga, Bapa, apakah engkau senang dengan apa yang akan aku lakukan? Kita berpikir, apakah yang kita perbuat ini menyenangkan hati Bapa di surga? Saudara, justru terlalu banyak dari kita selama ini yang kita lakukan untuk menyenangkan hati dan perasaan kita. Kalau kita kesel, kita marah-marah, kita berusaha menyenangkan perasaan kita. Kalau sudah marah baru puas. Kalau nggak marah kita nggak puas. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita marah, yang puas bukan perasaan Bapa di surga, tetapi perasaan kita sendiri. Jiwa kita sendiri yang dipuaskan. Inilah saudara, kenapa kita sulit bagaimana untuk melakukan tindakan yang benar. Karena pikiran kita belum berkenan di hadapan Bapa. Kalau pikiran kita berkenan di hadapan Bapa, setiap langkah hidup kita, setiap detik hidup kita, apapun yang kita lakukan dengan seluruh organ tubuh kita, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Adakah saudara melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah saudara merenungkan di dalam pikiran ini apa yang kita lakukan berkenan atau tidak? Atau Bapa suka atau tidak? Kalau seorang anak kecil saja, dia mau menyenangkan hati orang tuanya. Dia selalu berkata, dia minta izin dulu. Dia mau tanya dulu, boleh atau tidak. Takutnya orang tuanya marah. Kenapa kita tidak melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Jadi saudara,
Kalau saudara yakin saat ini bahwa saudara ditebus dan dibayar lunas dengan darahnya, berarti saudara harus melibatkan Tuhan. 24 jam setiap detik hidup kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih banyak melibatkan perasaan kita, jiwa kita, daging kita, berarti kita belum memiliki pola pikir yang benar, pikiran yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Saudara, untuk memiliki pikiran yang berkenan, berarti kita harus melibatkan Tuhan 24 jam sehari di dalam kehidupan kita. Tidak pernah lepas kita memikirkan hati dan perasaan Bapa. Mari saudara, saya mengajak kita semua, mulai sekarang, yuk kita memiliki pikiran yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Pikiran yang berkenan untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Mulai hari ini, selagi kita masih ada kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.